Janji itu harus ditepati. Ya, Dinda. Ya. Jadi kalau Bung Rasman tanya, kalau Pak JK yakin ijazah Pak Jokowi asli, kenapa harus ada kata lanjutan membuktikan gitu kurang lebih? Iya, betul. Oke. Kenapa ada pertanyaan itu disampaikan ke publik? Bukankah lebih baik kalau Pak JK, Adinda, saya tidak melihat sedikit pun dari raut wajah bicara Pak Jokowi Jumat lalu yang merasa bahwa Anda bertemu berdua. Iya, saya bicara ya? 40 menit lebih. 4 mata. 4 mata bersama dengan Bu Ade. 6 mata. Boleh sedikit nggak? 6 mata. Dengan siapa? Dengan Bu Ade, Nyonya. Oh iya dengan istri Anda. Ya. Tapi saya mau tanya, Pak Jokowi menyampaikan sesuatu tentang Pak JK atau terkait dengan hal ini? Saya sampaikan ya. Boleh saya sampaikan ya? Oke, silakan. Pertama, tidak ada sedikit pun tergambar dari Pak Jokowi bahwa beliau itu sedang kecewa dengan Pak JK. Tidak ada. Oke. Ini clear. Hanya saya mengkonfirmasi, Pak ini ada bahasa begini-begini tentang Pak JK bilang, saya paham lah Pak JK mungkin pada waktu itu lagi marah atau mungkin lagi kurang nyaman ya bilang-bilang termul bahwa beritahu tuh termul kalau bukan karena saya nggak jadi presiden gitu-gitu. Jadi Pak Jokowi itu hanya begini, dia hanya mengklarifikasi dan saya tanya setelah saya bertemu dengan beliau lebih dari 30 menit itu, saya tanya, izin Bapak di depan tuh banyak wartawan, apakah saya menyampaikan sesuatu atau apa? Terus sudah Pak Rasman saja. Sampaikan saja. Ya makanya saya sampaikan. Apa pertama? Beliau bilang, Pak Rasman, saya dengan Pak JK itu pernah berpasangan. Oke. Ini eksklusif nih. Pak Jokowi mengatakan Pak JK langsung sampaikan. Makanya memang sengaja saya keluarkan di sini. Oke, silakan. Nah, namanya rakyat bersuara kan. Oke. Jadi ini Bang Ferdinand masih bertanggung jawab nih. Kemarin dia marah-marah lalu dia tarik lagi. Kenapa berubah hati abang gitu? Oke. Begini, Pak JK begini, Pak Jokowi bilang begini, saya pernah berpasangan dengan Pak JK. Jadi kalau Pak JK bilang saya calon gubernur, oleh Pak JK presiden terpilih, beliau cuma jawab begini, saya hanya sekali dihubungi Pak JK, bertelepon. Bahasa Pak JK begini, Pak Wali minat nggak calon gubernur di DKI? Terus Pak Jokowi bilang, Pak saya tidak punya partai, silakan komunikasikan ke partai. Setelah itu Pak Rasman, saya tidak pernah lagi berurusan yang namanya pencalonan gubernur ya, gubernur dulu ini. Iya Jakarta. Untuk maju jadi gubernur DKI. Ini Pak Jokowi ngomong. Dan pernyataan ini saya sampaikan ada sepotong-sepotong malam ini lebih dalam. Kemudian yang benar adalah, beliau ngomong, yang benar adalah saya dihubungi oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Setelah Pak Hasim dihubungi oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Hasim diminta untuk menelepon Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi berminat menjadi calon gubernur DKI? Sehingga Pak Hasim menelepon. Dan jawaban Pak Jokowi sama. Pak saya tidak punya partai. Dan ada PDI Perjuangan. Kita tahu beliau kader PDI Perjuangan pada waktu itu. Lalu Pak Jokowi bilang setelah bicara dengan Pak Hasim adalah follow up. Nah, beda ya. Kalau dengan Pak JK tidak ada follow up. Dengan Pak Hasim ada follow up. Maka di follow up lah lebih kurang 3 kali pertemuan di salah satu tempat di Jakarta. Dan pada saat itulah maka berkoordinasilah bagaimana Pak Prabowo, Pak Hasim dengan Ibu Megawati sehingga maju. Dan disitulah muncul nama Ahok. Jadi Ahok pun datangnya bukan dari Pak Jokowi. Beliau ini paham betul fatsun politik. Saya ini dibawa, didorong maju, saya sadar. Jadi siapapun yang dipasangkan saya terima. Dan setelah maju menjadi calon presiden Pak Rasman, saya pun tidak ngotot untuk pasangan saya siapa. Nah ini eksklusif nih malam ini, poin ini. Silakan. Sebenarnya Pak Rasman 2014 nih ya? Iya. Oke. Saya mengajukan satu nama calon wakil presiden pendamping saya. Oke, siapa itu? Saya sebut nggak ya? Inisial AS. Saya nggak tahu, kalian tafsir sendiri. Abraham Samad itu. Bisa saja Anggito Samudra. Nggak ada Anggito Samudra. AS. Ya, Abraham Samad. Maka kalau AS marah-marah sekarang kepada
Pak Jokowi kok rasanya nggak pas. Karena last minute kata Pak Jokowi, masuklah nama Pak JK. Oke. Dan saya Jadi awal sadar. sebelum Pak JK itu Pak Jokowi mengusulkan nama AS. Yes. Yang kata Bung Boni tadi Abraham Ya, Samad. kata abang saya kan, Ya, beliau, ya, Bang, Anda beliau ngomong. kan lebih Bang, dekat. Anda ngomong. Kalau beliau punya pengetahuan Mungkin tentang nanti itu, saya harus boleh abang cerita ngomong. lebih lengkap. Tapi Anda sebut Abraham Samad tadi. Saya ada di konteks itu, nanti saya akan jelaskan. Ah. Ya, Kak, saya cuma. Anda sebut Abraham Samad tadi ya. Iya. Saya sebut. Oke. Nanti saya akan ulang lagi. Pokoknya Oke, di baik. rakyat bersuara ini yang jitu-jitu kita keluarin gitu. Oke. Akhirnya Jadi- kemudian batal. Jadi Kemudian dengan Pak JK. Pak Jokowi masih berharap Pak AS ini yang dampingi. Oke. Tapi apa mau dikata, beliau tidak ketua partai. Tidak juga punya finansial atau apapun untuk kepentingan pemilu dan lain sebagainya. Maka akhirnya last minute muncullah nama Pak JK. Dan saya nerima Pak Rasman. 5 tahun kami bersama tidak pernah ada masalah. Saya orang kampung, saya orang desa. 2 poin. Maka kalau ada kata-kata bahwa saya dimenangkan oleh Pak JK, saya nggak bisa komentar. Biar rakyat yang menilai. Saya klarifikasi dulu nih yang bahasa dimenangkan supaya ini kan Nah, ini bahasa setiap Pak, pernyataan ini bahasa itu- Pak Jokowi bukan bahasa saya. Bukan. Bagaimana Adinda menafsirkan bahasa Pak Jokowi? Begini. Yang ngomong Pak Jokowi ke saya. Ya. Adinda nggak ada di situ. Tapi enggak gini. Tapi saya mau Kenapa tanya. Dinda Artinya tafsir- gini. Bukan bahasa bukan bahasa dimenangkan oleh Pak JK. Loh, Bahwa Pak JK bukan bahasa Pak Jokowi ke saya. Ya, ya, Kalau oke. bahasa Pak JK, beritahu termul-termul itu kalau bukan karena saya dia nggak jadi presiden. Tapi bahasa Pak Jokowi nggak begitu. Saya tidak dimenangkan oleh Pak JK. Walaupun kami, kira-kira gini Adinda maksudnya. Walaupun kita kawin paksa Pak JK, aku terima kau sebagai pendampingku. Karena aku sebetulnya ingin meminang si AS. Tapi nasibku malang, AS marah-marah sama aku sekarang. Kira-kira gitu Adindaku. Jadi mereka kawin paksa, cintanya manis. Buktinya mereka berakhir dengan legowo. Itu maksud saya. Gini. Biar mereka bersatu kita buat. Jangan lagi Adinda kita terpengaruh dengan situasi begini Bang gitu loh. Rasman. Perlu saya luruskan pernyataan dari Bung Rasman bahwa Pak JK itu kan kalau kita ikuti tadi kronologis yang disampaikan, Pak JK lah orang pertama menghubungi Pak Jokowi gitu menelpon. Dan tadi Bukan disebutkan tidak menghubungi, ada follow-up. memenangkan. Ya, bukan Yang di menelpon, awal, iya, yang nelpon, menelpon. iya. Iya kan, form kan bahwa Bukan tidak orang ada follow-up, pertama, tadi ada garis bukan bawah, orang tidak pertama ada ya, apa-apa. menelpon, bukan orang pertama, menelpon sekali. Lalu setelah itu kan ada Pak Hasim benar, ada Pak Prabowo betul. Lalu kemudian Pak JK juga kan komunikasi dengan Ibu Megawati sebagai ketua umum partai. Nah, itu kan apa kepingan-kepingan peristiwa itu kan sudah Itu mulai kata kelihatan siapa tuh. Dinda? Kata siapa? Pak JK. Kepada Dinda. Ya, Kepada siapa? Bisa diperiksa Nah, tuh. saya nggak jejaknya. dengar kata Pak JK begitu. Bisa diperiksa Yang tuh. saya dengar kata Pak Jokowi ke saya yang saya sampaikan Adindaku. Ini lalu ini kita lihat Pak Ibu Mega waktu itu belum langsung menerima karena ini kan di Solo melawan Pak Foke di 2012. Ya, Dia betul. incumbent loh, Pak Foke incumbent. Ya. Apa yang dilakukan Ibu Mega sebagai ketua umum dan partai besar ya secara pengalaman memenangkan pemilu ya dia melakukan survei dulu. Betul, disurvei dulu akhirnya naik gitu kan. Pak JK juga terlibat dalam memenangkan Pak Jokowi berpasangan dengan Ahok akhirnya terpilih, menang. Itu begitu. Itu kata Pak JK. faktanya. Ya bisa di searching lah itu di Saya Google nggak lihat. itu. Saya nggak lihat itu. Nggak pernah saya lihat Artinya kalau circle kita itu. verifikasi cerita begini masing-masing akan berdiri dengan Enggak. sejarahnya masing-masing. Saya 2012 pendukung Jokowi Ahok. Saya datang ke kediaman Pak Ibu Megawati dan Taufik Kemas. Saya ikut di situ menyaksikan pencoblosan. Jadi yang saya ceritakan ini Adinda gambaran pernyataan dari Pak Jokowi. Kalau Pak JK punya anggapan bahwa beliau berperan, ya nggak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi yang dia bilang kan, saya tahu dia baru sekali dihubungi. Lalu bagaimana dengan yang datang ke rumah salaman? Pakai baju kotak-kotak. Ya apa salahnya kalau beliau datang? Kan bukan berarti kalau datang, Pak, terima kasih ya Pak, berkat Bapak saya jadi gubernur kan Kak. Nah saya lanjutkan kata-kata kedua Adinda. Adinda bisa konfirmasi ke Pak JK, itu maksud saya. Biar mereka ini
bergabung gitu. Jangan lagi ada perbenturan oleh orang di kelompok. Walaupun saya tahu Pak JK sayang dengan Pak Jokowi sangat cinta kepada Pak JK. Iya benar. Ah. Kalau Pak JK dengan Pak Kenapa Jokowi kita harus berantem kalau kita saling merangkul? Mari kita saling Pak JK mencintai. dan Pak Jokowi tidak ada konflik di antara mereka. Lebaran kemarin Pak JK dan Pak Jokowi teleponan, saling menanyakan kabar kondisi kebangsaan bagaimana. Tidak ada. Baik. Makanya salah kalau ada yang ingin membenturkan mereka berdua. Iya kan? Ya. Lalu masuk. Saya masuk di kenapa Pak JK. Ini yang ngomong dulu atau saya, Dinda? Ini belum habis waktu saya. Ya udah lanjut. Tunggulah dulu. Oke, lanjut. Nah, saya teruskan. Saya Dinda bisa juga saya melawak Dinda. Saya senang. Apa kata Bang Ade? Malam ini Pak Saidido kita beradu argumen dengan orang intelek. Saya kalau kayak kemarin tuh ngeri-ngeri sedap saya. Ada main pelintir lah segala macam. Tapi untung jagoan di Aiman kan. Saya teruskan. Kenapa perlu disampaikan ini? Saya menangkap dari apa yang disampaikan Pak Jokowi. Beliau ingin tahu publik bahwa begini loh posisi yang sebenarnya. Bukan saya tidak tahu diri, saya tahu diri. Tapi ini posisi yang sebenarnya. Biarkanlah rakyat yang menilai. Termasuklah tadi AS. Benar Pak Jokowi mengatakan dia mengajukan. Tapi last minute yang keluar nama Pak JK. Lalu sekarang AS itu marah-marah sama dia. Sehingga Pak Jokowi pun heran. Salah saya apa? Hah? Terkait ijazah. Ya, kenapa saya Langsung nantang? aja Bang Rasman, gas aja nggak apa-apa. Kenapa? Oke. Yang kedua, ada sekarang yang udah dua ya. Udah keempat, Yang ketiga, keempat, ini isinya keempat. lagi nih. Yang Keempat. Isinya lagi nih. Isinya lagi nih. Udah keempat, jangan Ya, yang kedua. keempat Bang. Isinya lagi. Ini isinya terus nih Bang. Biar nanti diulas sama Bang Ferdinand. Oke, silakan. Berikutnya, Pak JK ini kan dibilang di luaran sana, oh Pak JK marah ini karena ada sesuatu di keluarganya tersangka. Nanti aku kasih Pak. Ini harus saya jelasin. Nah, ini Pak Jokowi ngomong seperti ini. Ya Dindaku, makanya saya Pak Jokowi saya sampaikan apa yang Bapak sampaikan, mohon maaf jika kurang saya dimaafkan, kalau salah tegur saya. Tapi saya cinta untuk Indonesia. Oke. Biar lurus semua ini. Oke, silakan. Nah, karena saya kan wartawan 12 tahun, saya gali dong. Kan ilmu Aiman yang saya pakai. Oke. Begini. Kalau sekarang orang beranggapan misalnya, Pak Rasman kata beliau, ada keluarga Pak JK yang tersangka, lalu dianggap saya ikut-ikutan. Beliau bilang, satu kali pun saya tidak pernah menghubungi Pak Prabowo urusan pemerintahan hari ini. Saya hanya ada di Solo ini. Ini framing. Ini alasannya di mana nih? Apa namanya Pak JK marah karena ada keluarganya tersangka di Ini maksudnya, mana? Pak, supaya jelas, Nggak, kita buka. Nggak boleh seperti itu. Ini kalau saya nggak potong, ini kan nanti di luar orang menganggap seperti itu. Kasihlah saya ngomong dulu. Nggak bisa. Dinda. Tadi sudah panjang. Enggak. Dikasih kesempatan. Pernyataan dari Pak Jokowi, nggak apa-apa. Ini dia beliau sampaikan nanti. Saya gini, Adinda boleh Karena ini jelaskan. penting yang Gini, disampaikan oleh Pak Jokowi. saya mau katakan begitulah Pak Jokowi itu sayang kepada Pak JK, nggak mau ikut-ikutan. Memang faktanya kan ada keluarga Pak JK sekarang tersangka kan? Kita jujur-jujur aja. Adiknya. Ada. Oke. Kita jujur-jujur aja. Nah, Pak Jokowi tidak mau disebut ikut-ikutan. Saya ngomong dong. Bahkan apa kata Pak Jokowi? Kasus itu masa Pak SBY sudah mulai mencuat. Di masa saya juga mencuat. Tapi saya tidak tahu ini fakta atau tidak. Yang pasti saya tidak ikut mendorong masalah ini. Tersangkanya pada saat tahun berapa itu? Saat sekarang. Oke. Jadi jangan tanya saya. Tanya pemerintahan yang sekarang. Apakah saya terlibat atau tidak? Ada berurusan tersangkanya keluarga Pak JK. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ya. Yang terakhir. Oke. Pak Rasman, saya selalu dibilang banyak uang, korupsi sana sini. Tom Lembong menjadi terdakwa, dibilang perintah saya. Syakut Khalil Qomas tersangka, dibilang perintah saya. Beliau bilang, saya memang perintahkan laksanakan sidang kabinet. Tapi saya tidak laksanakan perintah hasil sidang kabinet. Tapi saya tidak perintahkan mereka korupsi. Nah kalau mereka ingin tahu korupsi saya Pak Rasman, mereka sebut-sebut IKN, silakan usut termasuk IKN apakah saya terlibat atau tidak. Kan clear. Maka sebagai ketua umum kami Jokowi Gibran,
semakin sayang saya kepada Pak Jokowi, semakin cinta saya kepada Pak JK, makin rindu saya kepada Bang Said Didu dan teman-teman semua. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang mau klarifikasi? Silakan sebelum ke Bung Ferdinand. Ya, masih ada? Ya, baik, terima kasih luar biasa Bung Rasman. Mudah-mudahan nanti Bang Rasman jadi menteri lah kalau Mana bisa? jadi bisa lah kalau Gibran Jokowi maju. Siapa tahu menang. Gibran presidennya, Jokowi wakilnya kan bisa aja. Abang Menko-nya ya? Ya, saya enggak. Saya biarkan jadi temannya Bang Aiman aja. Baik Bang Aiman, terima kasih, kita kembali ke topik ini. Saya mau menyampaikan fakta dan juga dari perspektif hukum terkait dengan pernyataan Pak JK. Ketika statement Pak JK yang terpotong, saya juga mendapat sebetulnya sudah rame. Anda nggak mau komentar dulu soal ini? Saya sudah komentar tadi, mudah-mudahan Pak Rasman jadi menteri nanti kalau Gibran Jokowi maju. Itu aja komentar saya, tidak banyak karena sudah itu cukup. Saya mau kembali kepada topik ini. Saya mau bercerita pada awalnya bahwa statement itu sampai ke saya dari seorang pastor. Saya ditelepon, "Bang, ini gimana? Ada begini." Sebetulnya sudah beberapa hari di media sosial, tapi saya tidak mau mencermatinya karena saya sedang fokus kepada urusan kebangsaan yang lain. Akhirnya saya mencermati, saya sampaikan, oh kalau ini pernyataan benar, ya memang Pak JK keliru. Statement saya begitu, maka banyak juga yang bertanya ke saya dari banyak daerah. Mereka menganggap saya masih orang yang layak diajak bicara soal itu. Saya sampaikan, oke. Saya menyimpulkan bahwa terjadi keresahan, kegelisahan dari kelompok Kristen kemarin itu. Maka saya sebagai seorang praktisi hukum mengambil langkah mensomasi terbuka Pak JK. Video saya di media sosial saya ditonton jutaan orang. Dan itu kemudian semakin rame. Anda mensomasi Pak JK? Mensomasi Pak JK secara terbuka. Sudah dikirimkan somasinya? Somasi terbuka. Oke. Somasi terbuka itu saya sampaikan statement saya melalui media sosial 3 kali 24 jam. Itu tanggal sebelum pelaporan yang dilakukan oleh Gamki bersama kawan-kawan. Pada saat itu dibentuklah sebuah grup WhatsApp. Saya di-invite juga ke dalam, ada Sahat Sinurat juga di situ, ada yang lain, ada musik segala macam, banyak. Para pelapor ada di situ. Saya mengatakan kepada mereka, kita kaji dulu. Malam itu ada pertemuan, saya sampaikan, silakan bertemu, saya tidak bisa hadir. Tapi besok Senin kita kumpul jam 10, kita bahas apakah memang harus dilaporkan atau tidak. Ternyata malam itu teman-teman ini sudah melangkah jauh ke Polda Metro Jaya. Dan akhirnya saya pun left group karena saya anggap sudah tidak sejalan dengan saya. Karena apa? Tujuan saya memberikan somasi terbuka waktu itu adalah mencegah kemarahan yang mungkin timbul dari kelompok-kelompok Kristen. Saya tidak mau bangsa ini terpecah. Maka saya harus mengambil kegelisahan itu, saya sampaikan secara terbuka. Suara mereka mungkin kalau mereka berbicara di media sosial tidak akan sampai ke Pak JK. Tapi suara saya akan nyampe ke beliau. Maka saya ambil kegelisahan itu, saya sampaikan. Setelah itu banyak kiai yang telepon saya. Ada pastor pendeta yang telepon saya. Dan termasuk saya mendengar penjelasan dari Bang Hussein Abdullah juga, juru bicara Pak JK. Dan pada saat itu saya menyimpulkan dan saya pelajari kembali video utuhnya. Saya tonton YouTube aslinya. Ternyata memang bahwa pembicaraan itu, statement yang diberikan oleh Pak JK itu bukan statement yang mandiri. Tetapi ada rangkaian statement yang memang kalau diputus maknanya esensinya jadi berbeda. Tapi kalau itu tidak diputus maknanya beda. Karena di akhir, di bagian belakang statement itu ada pernyataan, tunjukkan sama saya siapa yang membunuh masuk surga. Tidak ada. Itu kira-kira kalimat persisnya ada di YouTube-nya. Dari situ saya menganggap bahwa memang ada kekeliruan Pak JK. Tetapi tidak masuk dalam ranah koridor pidana. Kekeliruannya apa? Ada kata ideologi. Itu yang saya tangkap. Statement itu adalah menceritakan sebuah peristiwa masa lalu. Mengapa terjadi konflik di Poso dan Ambon? Karena ada ideologi. Kata ideologi itu menurut saya keliru. Tetapi kekeliruan bukan sebuah pidana atau ada niat jahat di sana. Maka itulah yang saya anggap bahwa kekeliruan itu memang perlu diklarifikasi oleh Pak JK. Dan Pak JK kan kemudian memberikan klarifikasi terbuka. Bahkan banyak tokoh-tokoh termasuk dari Eporus kami pun, dari Eporus AKBP, beliau pendeta Tinambunan, saya kenal baik beliau, dan juga dari PGI datang
bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan clear. Saya pun kembali mengeluarkan statement karena saya lihat bahwa persoalan ini tidak lagi murni persoalan bagaimana menjelaskan Pak JK telah melakukan sesuatu, tetapi sudah ditunggangi oleh kepentingan politik. Kepentingan politik oleh siapa? Saya harus mengatakan oleh para pelapor. Para pelapor punya kepentingan politik untuk mengais suara mungkin nanti dari dapilnya di pemilu yang akan datang. Dan itulah yang membuat saya juga harus tampil kembali memberikan statement ke tengah publik supaya tidak terjadi benturan. Oke, sebentar. Saya mendengar, ya. Ini kaitan ke politik elektoral. Kebetulan yang melaporkan adalah PSI. Maksudnya itu? Ini adalah orang-orang PSI. Di sana ada Gamki Saad Sinurat, ya, dia ketua DPW PSI. Di sana ada banyak lah, ya. Di samping itu, saya melihat ada kepentingan politik yang tertunggangi di sini. Dan saya juga mendapat telepon dari teman-teman saya di Makassar, orang-orang HMI, orang-orang dari Maluku juga yang telepon saya, Bang, ini panas di sini barang ini. Saya harus mencegah supaya tidak ada konflik berkelanjutan. Karena saya mendapat informasi juga kemarahan itu muncul dari teman-teman DMI juga. Bahwa mereka punya solidaritas kepada ketumnya. Dewan Masjid. Ya, jadi saya harus mencegah ini. Kepentingan saya adalah politik kebangsaan, Bang Aiman. Tidak ada kepentingan saya merasa saya mewakili kelompok Kristen atau apa. Tidak sama sekali. Saya hanya ingin mencegah terjadi konflik antar umat beragama di negara ini. Nah, itu yang saya lakukan pada saat itu. Maka saya keluarkan statement saya bahwa apa yang disampaikan Pak JK itu tidak masuk ranah pidana. Tetapi ada kekeliruan sedikit yang perlu diklarifikasi terkait kata ideologi tadi. Soal statement bahwa Islam Kristen saling membunuh Syahid itu adalah rangkaian kalimat yang terputus. Ketika disambungkan sampai ke akhir kalimatnya soal tidak ada orang membunuh itu masuk surga tapi masuk neraka. Jadi itu dipotong. Nah, itu fakta yang terjadi. Jadi kita ketika sepakat itu. bahwa ketika dimaknai penuh, maka maksudnya bukan itu. Bukan itu. Maksudnya adalah tetapi karena kalimat itu fakta itu yang terjadi pada waktu 99. 99. Jadi tapi Pak bahwa Jika, kemudian itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu itu yang Anda nah, yakini. itulah yang saya mau jelaskan kemudian dalam perspektif hukum. Iya. Kita masuk dalam perspektif hukum. KUHP kita, Bang Aiman, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, kalau dibaca pasal 334 dan 434, ini kembali kepada soal memotong video untuk menuduh seseorang melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita bicara unsurnya itu, yang pertama ada yang memotong video, tujuannya apa? Menuduh seseorang melakukan sesuatu. Yang dituduh siapa di sini? Pak JK melakukan sesuatu. Melakukan itu apa? Seolah-olah menista agama Kristen. Jadi kita kembali kepada siapa yang memotong video. Persoalannya adalah bukan siapa yang pertama, tetapi mungkin saja banyak pihak yang memotong video secara bersamaan. Nah, kalau Bang Ade Armando kan mengatakan dia mengutip dari sumber lain. Saya tidak tahu sumber yang mana, tapi karena beliau tidak menyampaikan, itu juga perlu diuji. Maka saya juga mengeluarkan statement pada saat itu, ya Pak JK harus mengambil langkah hukum supaya ini clear. Siapa yang memotong video bukan persoalan yang pertama. Kalau ada orang lain, contohnya si Ade ini memotong jam 10, kemudian Bang Ade Armando juga memotongnya jam 12, bukan dia yang bersalah. Bang Ade Armando juga bersalah karena memotong video dari sumber YouTube yang sah. Jadi jangan dilihat, oh bukan saya yang pertama, tidak begitu melihat hukum. Hukum itu adalah ketika dia mengambil dari sumber utama, memotongnya secara mandiri, maka dia juga melakukan editing. Tapi kan Bang Ade sudah menjelaskan dia mengutip dari yang lain. Nah, itu nanti yang harus diuji. Maka kenapa perkara ini menjadi perlu untuk diperiksa oleh penyidik. Polisi harus melakukan pemeriksaan. Kalau memang Bang Ade Armando tidak memotong secara mandiri video itu, ya Bang Ade Armando tidak salah. Tapi kalau ternyata Bang Ade Armando adalah juga salah satu dari mungkin banyak orang yang memotong dari sumber utama, maka Bang Ade Armando memenuhi unsur di pasal 263, 334 dan 434. Ancamannya 3 tahun kurungan. Nah, ini yang harus dikaji. Maka kenapa perlu polisi harus melakukan pemeriksaan supaya ini clear. Bang Ade Armando juga tidak boleh menjadi sosok yang terpojok tertuduh sebagai pemotong. Kalau ternyata benar pemotong, ya memang siap dengan kondisi hukum. Tapi saya tertarik tadi bahwa kemudian apa yang diorkestrasikan, boleh saya katakan seperti itu ya. Ini untuk kepentingan Bang Ade dan kawan-kawan. Saya tidak mengatakan kepentingan Bang Ade, tapi ada yang menunggangi menunggangi teman-teman Bang Ade ini untuk kepentingan politiknya.
Ya, kita lihat serentaknya waktu itu orkestrasi ini dilakukan oleh teman-teman Bang Adi Armando, ada Grace Natali, ada Ron Sinaga ya, ada banyak lagi teman-teman dari PSI yang serentak mengorkestrasi ini. Akhirnya muncullah stigma di publik bahwa ini diorkestrasi oleh Solo untuk menyerang Pak JK, yang kebetulan pada saat itu berbicara tunjukkan saja kalau asli. Oke, jadi Kira-kira ini seperti itu. pasukan dalam tanda kutip, pasukan Solo untuk nyerang Pak JK. Ya, yang disebut Pak JK itu termul. Ya, itu yang saya lihat. Maka kenapa persoalan ini harus kita clearkan supaya tidak menjadi konflik berkepanjangan, apalagi kalau sampai ada yang menunggangi politik, menunggangi isu agama untuk kepentingan politik, saya orang yang paling terdepan akan melawan mereka. Itu yang terakhir yang bisa mau sampaikan terhadap para pelapor. Saya mendengar statement saudara Sahat Sinurat, Gamki dari kelompok Protestan katanya. Terus sebelahnya dari kelompok Katolik. Saya mau mengatakan mereka tidak mewakili Kristen Protestan dan tidak mewakili Katolik. Mereka mewakili diri mereka sendiri yang kebetulan beragama Protestan dan beragama Katolik. Jadi jangan dianggap bahwa pelaporan terhadap Pak JK ini dilakukan oleh agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik. Saya harus menolak mereka mengklaim diri mewakili kelompok Protestan dan kelompok Katolik. Tidak ada urusannya. Mereka mewakili dirinya sendiri. Ya silakan polisi kalau melanjutkan laporan itu diperiksa saja. Saya mendukung itu diperiksa supaya clear, termasuk laporan dari teman-teman Aliansi Advokat Maluku terhadap saudara Adi Armando dan Abu Janda kalau tidak salah ya. Saya mendukung itu diperiksa semua, diklirkan. Kalau memang semuanya tidak bersalah dan hanya menjadi korban, ya kita harus jernih bersihkan namanya. Tapi siapapun yang bersalah dalam hal ini, otaknya siapapun dia harus dicari karena dia sudah mencoba menciptakan konflik antar umat beragama di negara ini. Sementara negara kita saat ini sedang dalam kondisi butuh ketenangan, keteduhan menghadapi geopolitik internasional, geopolitik global yang tidak stabil. Kalau ada yang mau mengambil keuntungan dari upaya-upaya konflik beragama di sini, apalagi tujuannya berharap supaya rezim ini segera berakhir, jatuh, supaya ada yang berkuasa baru, saya akan berhadapan dengan mereka. Saya tidak akan menginginkan bangsa ini diacak-acak oleh siapapun. Demikian dari saya, Bang Eman. Oke, begitu.